Kalau kalian suka cerita-cerita misteri yang bikin bulu kuduk merinding, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Karena di channel ini, kita bakal bahas banyak kisah-kisah aneh yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Sekarang, coba bayangin. Kamu lagi traveling sendirian, road trip ke daerah yang belum pernah kamu datengin sebelumnya. Malam mulai larut, kamu capek banget, tapi nggak ada penginapan yang kelihatan di sekitar. HP kamu hampir mati dan satu-satunya tanda kehidupan adalah lampu kecil berkedip di kejauhan. Kamu mendekat, dan ternyata itu hotel kecil, klasik, dengan papan nama tua yang nyaris copot. Hotel Dashwood, tulisannya samar-samar. Anehnya, hotel ini nggak ada di Google Maps. Kamu ragu-ragu, tapi tubuh udah terlalu lelah buat terus nyari tempat lain. Lagi pula, hotel ini kelihatan normal, setidaknya dari luar. Check-in yang aneh. Saat masuk ke dalam, kamu langsung ngerasa ada yang ganjil. Lobinya terasa terlalu sunyi. Nggak ada musik, nggak ada suara obrolan tamu lain. Cuma suara jam tua berdetak di dinding. Di balik meja resepsionis, berdiri seorang pria tua dengan senyum tipis. Dia pakai seragam hotel yang udah lusuh, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Seperti kosong. Kamar untuk satu orang? Tanyanya dengan suara pelan. Kamu mengangguk, dan dia menyerahkan kunci kamar tanpa banyak bicara. Gak ada formulir pendaftaran, gak ada permintaan KTP. Aneh, kamu dapat kamar di lantai 2. Saat naik tangga, kamu baru sadar sesuatu. Hotel ini gak punya lift, tapi yang bikin lebih merinding lagi, gak ada suara langkah kaki selain punyamu sendiri. Padahal tadi kamu ngeliat ada beberapa tamu di lobi. Kamar yang gak biasa. Kamu masuk ke kamar, interiornya bergaya lama, kayak tahun 1920-an. Tapi anehnya, nggak ada TV, nggak ada telepon. Jendelanya juga tertutup rapat, kayak nggak boleh dibuka. Saat kamu rebahan di kasur, tiba-tiba ada suara dari lorong. Suara langkah kaki, tapi bukan langkah biasa. Lebih berat, lebih menyeret. Kamu mencoba mengabaikannya, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarmu. Dan kemudian, ketukan pelan. Tok! 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 Kamu menahan napas. Siapa yang ngetuk jam segini? Kamu mendekat ke peephole, dan apa yang kamu lihat bikin darahmu langsung membeku. Di luar, berdiri seorang wanita dengan pakaian putih panjang. Tapi wajahnya kosong. Bukan kosong tanpa ekspresi, tapi kosong. Nggak ada mata, nggak ada mulut. Hanya kulit putih polos. Kamu mundur dengan napas tersengal. Ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Kamu mundur ke tempat tidur, berharap suara itu hilang. Lalu, tiba-tiba, hening. Kamu menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memberanikan diri mengintip lagi ke peephole. Kosong, nggak ada siapa-siapa di luar. Kamu menghela napas lega. Mungkin cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi kemudian, kamu berbalik ke cermin di kamar. Dan di situ, wanita tadi berdiri tepat di belakangmu. Tamu yang bukan manusia, tamu yang bukan manusia. Kamu jatuh ke lantai, jantung hampir copot. Saat kamu mengangkat kepala, wanita itu sudah nggak ada. Kamu buru-buru ngambil barang-barang dan keluar dari kamar. Tapi saat di lorong, suasana berubah. Dindingnya terasa lebih sempit. Cahaya lampunya berkedip-kedip. Saat kamu sampai di tangga, kamu lihat sesuatu yang bikin lututmu lemas. Tamu-tamu hotel sedang berdiri di lobi, menghadap ke arahmu. Mereka semua berpakaian tua, ekspresi datar. Dan nggak ada yang berkedip. Mereka nggak bicara, cuma diam sambil menatap. Saat kamu mundur, resepsionis yang tadi juga udah berdiri di depan meja. Tapi kali ini, matanya hitam pekat. Kau tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara berlapis. Seperti ada dua orang yang berbicara bersamaan. Jantungmu berdegup kencang. Kamu langsung lari ke pintu keluar. Tapi saat kamu menarik gagangnya, pintu itu nggak bisa dibuka. Hotel yang tidak pernah ada. Kamu panik, menarik-narik pintu, sementara suara langkah kaki dari belakang makin mendekat. Tiba-tiba, semuanya gelap. Saat kamu membuka mata, kamu terbangun di dalam mobil. Jalanan kosong, hotel tadi nggak ada.
HP kamu menyala kembali, dan ketika kamu cek Google Maps, nggak ada tanda-tanda hotel di lokasi itu. Bahkan, saat kamu bertanya ke penduduk sekitar keesokan harinya, nggak ada yang pernah mendengar tentang Hotel Duskwood. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah kunci kamar yang masih ada di genggamanmu. Jadi pertanyaannya sekarang, apa kamu cuma bermimpi? Atau hotel itu benar-benar ada, dan kamu adalah satu-satunya yang berhasil keluar? Gimana menurut kalian? Kalau hotel ini beneran ada, berani nggak buat nginep semalam? Jangan lupa like dan subscribe buat lebih banyak cerita misteri lainnya.